Nice. Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Love on the Danube Royal Gateway. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memutuskan untuk berlibur sendirian ke sebuah kapal pesiar di Eropa yang udah terlanjur dia bayar lunas. Sekitar beberapa bulan yang lalu, wanita ini sebenarnya ingin berbulan madu dengan tunangannya, tapi sayangnya hubungan mereka malah kandas di tengah jalan. Pada liburan tersebut, wanita ini tiba-tiba bertemu dengan seorang pria ganteng dan baik hati yang gak taunya merupakan putra mahkota dari salah satu kerajaan kecil di Eropa. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang wanita bernama Eva yang bekerja di sebuah galeri seni milik seorang pria bernama Eugene. Ceritanya si Eva ini udah diputusin oleh tunangannya dan sekarang dia terlalu fokus dalam bekerja sampai-sampai dia lupa untuk menghibur diri atau pergi berlibur ke suatu tempat. Alright. What is going on? Mengetahui Eva udah membayar pelayaran untuk bulan madu, Eugene lalu menyuruhnya agar berlibur sendirian, siapa tahu Eva bisa bertemu dengan orang baru. Eugene pun mengatakan kalau Eva nggak perlu khawatir dengan pekerjaannya, karena dalam waktu dekat ini mereka belum ada jadwal untuk mengadakan pameran seni. Oh, and by the way, I have another Great way to meet new people. That's my good girl. Adegan film kemudian beralih ke kerajaan Baldonia, di mana ada seorang pangeran mahkota bernama Joseph dan pelayan kerajaan bernama Reynold. Ceritanya, Pangeran Joseph ini merupakan pecinta karya seni yang menyimpan salah satu lukisan terkenal bernama The Bring yang dibuat oleh pelukis modern bernama Tobias. Enough chaos in my life juggling the various elements. Beberapa saat kemudian, Pangeran Joseph bertemu dengan keluarganya, di mana sang ayah yang bernama Raja Kal merasa marah karena Joseph kena tilang gara-gara ngebut. Raja Kal pun mulai membahas tentang masa depan Joseph yang akan menjadi raja, dan ibunya yang bernama Ratu Marta ingin menjodohkannya dengan putri bernama Gudrun dari kerajaan Denmark. Entertain Princess Gudrun. Bless you, mother, but I don't. Karena Joseph nggak mau dijodohkan, sang ayah kemudian menyuruhnya agar berlibur keluar istana untuk berpikir tentang masa depannya. Kebetulan Reynold punya sahabat yang menjadi seorang kapten di pelayaran, yang dimana kapal itu berlayar ke beberapa kota di negara Eropa melalui sebuah sungai yang bernama Danube. Stops near the palaces. Oh, a cruise sounds fun. Mengingat Joseph adalah putra mahkota, adik Joseph yang bernama Pangeran Max sempat merasa khawatir kalau kakaknya nggak bisa merahasiakan identitasnya. Reynold pun mengatakan kalau dia akan mengatur hal itu bersama kapten kapal, sehingga Raja Kal akhirnya merasa tenang dan mau memberikan izin kepada Joseph untuk berlibur di sana. Hey, I trust him with my life, Your Majesty. Beberapa hari kemudian, Eva akhirnya sampai di negara Jerman untuk berlibur sendirian di kapal pesiar. Di kapal itu, Eva kemudian bertemu dengan direktur pelayaran bernama Teddy, yang merasa penasaran kenapa Eva berlibur sendiri, padahal dia udah membayar kamar untuk berbulan madu. One of our honeymoon suites. Ketika Teddy membantu staf lain untuk menata koper, Pangeran Joseph juga datang ke kapal tersebut dan mengira kalau Eva adalah petugas resepsionis. Pada saat itu, Eva hampir aja mengenali jenggot tebal Pangeran Joseph, tapi untungnya Reynold segera datang menghampirinya dan langsung mengantarnya ke dalam kamar. Bothered you? Right. Maybe it's my look. Too distinctive. Karena Joseph memiliki jenggot yang khas, dia kemudian meminta Reynold untuk mencukurnya yang malah membuat wajahnya terlihat jelas. Tentu aja Reynold merasa khawatir kalau identitas si pangeran akan ketahuan, sehingga Joseph memiliki sebuah ide untuk memanggilnya dengan sebutan Joe. I'm just Joe. Di malam harinya, Reynold mengajak Joseph untuk makan malam bersama kapten kapal bernama Miles yang udah tahu kalau mereka harus merahasiakan identitas Joseph. Ternyata malam itu Miles juga mengundang Eva untuk makan malam bersama mereka,
dan seorang wanita bernama Betty yang udah mengikuti pelayaran ini sebanyak 10 kali. Welcome to the cruise, everyone. Being catered to on a luxurious ship, I should have been. Dalam acara tersebut, Joseph yang duduk di sebelah Eva akhirnya mengetahui kalau Eva adalah seorang penumpang. Di sana, Joseph kemudian bercerita kalau dia tertarik di bidang seni dan sedang mengumpulkan berbagai karya seni milik kerajaan untuk dilelang dalam acara amal. Royal art pieces for a charity auction. I'm in the art world. Let's make a toast to this wonderful cruise. Keesokan harinya saat berlabuh di sebuah kota, Eva kembali bertemu dengan Pangeran Joseph, dan pada saat itu Eva bercerita kalau dia berasal dari kota Chicago. Eva pun lalu mengatakan kalau dia bekerja di sebuah galeri seni, dan karena mereka berdua sama-sama tertarik di bidang seni, Pangeran Joseph ingin mengajaknya untuk jalan-jalan di kota tersebut. It reminds me of this Austrian artist I love. Di saat mereka lagi makan siang, Pangeran Joseph kemudian merasa penasaran kenapa wanita secantik Eva bisa berlibur sendirian. Eva akhirnya mengaku kalau dia batal menikah dengan tunangannya, dan karena dia udah terlanjur membayar liburan ini, atasannya tetap menyuruhnya untuk pergi berlibur. Supposed to be my honeymoon cruise. Dalam pembicaraan tersebut, Pangeran Joseph lalu bercerita kalau dia berasal dari Baldonia dan sekarang dia sedang berselisih paham dengan ayahnya. Di sana, Pangeran Joseph nggak bilang kalau dia adalah putra mahkota dan berbohong kalau sang ayah terus aja mendesaknya untuk mengambil alih bisnis keluarga sebagai seorang CEO. Me to be the CEO, if you will, of the. At the same time, it's a great honor. Di saat mereka kembali ke atas kapal, Pangeran Joseph kemudian mengatakan kalau Eva adalah wanita yang mudah bergaul. Nggak lama kemudian, Reynolds datang menghampiri mereka, dan ketika Eva pergi dari tempat itu, Reynolds bertanya apakah Joseph akan memberitahu identitasnya kepada Eva. To tell her who you are then? I will. Keesokan harinya, kapal pesiar itu sempat mampir di kerajaan Baldonia, dan Teddy ingin menawarkan Eva untuk mengikuti tur ke istana kerajaan. Di sana, Joseph berbohong kalau dia pernah membaca buku tentang istana tersebut, sehingga dia bisa mengetahui beberapa pintu rahasia dan berbagai cerita tentang keluarga kerajaan di Baldonia. Castles are also symbols of power and authority. Giant gallery, but with no bias, no agenda. Ketika mereka sedang jalan-jalan, Reynolds kemudian kembali menghampiri Joseph dan memberitahu kalau dia harus memilih lukisan untuk dilelang. Ternyata Eva juga tertarik untuk melihat lukisan tersebut, tapi karena sang ratu sedang berada di istana, Joseph akhirnya meminta Reynolds untuk menjauhkan mereka dari ibunya. Good word if the Queen shows up. We go. Thank you, Reynolds. Karena Eva ingin ikut, Joseph lalu mengajaknya ke ruangan bawah untuk melihat beberapa karya seni yang menurut mereka sangat sayang jika nggak diperlihatkan kepada publik. Joseph akhirnya memilih salah satu lukisan untuk dilelang pada acara amal, dan nggak lama kemudian Reynolds datang memberitahu si pangeran kalau ibunya sedang berjalan-jalan di dalam istana. Another monster? Begitu mereka kembali ke kapal, Eva kemudian curhat kepada Teddy tentang kebersamaannya dengan Joseph. Ternyata Eva merasa sedikit curiga dengan gerak-gerik Joseph yang agak aneh, tapi Teddy mengatakan kalau mereka berdua terlihat sangat cocok ketika sedang bersama-sama. But we were having a moment with the paintings, and suddenly he wanted. Hunch, but if you two are getting along well. Sementara itu di tempat lain, Raja Karl dan Pangeran Max selalu menelpon Reynolds untuk menanyakan kabar Pangeran Joseph dan bagaimana usahanya dalam mengumpulkan karya seni. Setelah itu, Reynolds kembali membahas kebersamaan Joseph dan Eva di istana, yang membuat Reynolds merasa kesal karena si pangeran masih aja berbohong kepada Eva. It's time to tell her, sir. I can see your growing psychological profile. No, Reynolds. Pangeran Joseph yang masih merasa penasaran, kemudian bertanya kepada Eva tentang bagaimana dia bisa putus dari tunangannya yang bernama Simon. Di sini, Eva bercerita kalau Simon mendapat promosi jabatan di kota New York, tapi Simon gak pernah menanyakan apakah Eva mau ikut bersamanya atau tidak.
promotion Simon got a month before. He never even asked me if I wanted to go. Sebelum memutuskan hubungan mereka, Eva sempat bertanya apakah Simon benar-benar mencintainya, tapi tunangannya itu terlihat bimbang dalam menjawab pertanyaan. Pangeran Joseph pun akhirnya mencoba untuk menghibur Eva, karena sejak perpisahan itu Eva menjadi ragu dalam menjalin hubungan serius dengan orang baru. I hope you know that your worth is not defined. Keesokan harinya, pelayaran itu sampai di sebuah kota bernama Linz yang terkenal dengan museum dan galeri seninya. Kebetulan kota ini merupakan tempat tinggal dari seniman bernama Tobias yang membuat Eva teringat kalau Tobias pernah menyumbang lukisannya bagi salah satu perpustakaan. About the artist Tobias Hoffler. Karena Eva ngefans sama Tobias, dia lalu mengajak Joseph untuk mencari tempat tinggalnya dan bertanya kepada orang-orang yang untungnya tahu letak apartemen dari para seniman. Di tengah perjalanan, mereka berdua juga membicarakan tentang ayah Joseph, dan setelah berjalan cukup jauh, Joseph dan Eva akhirnya sampai di apartemen Tobias. Di saat mereka masuk ke apartemen tersebut, Joseph dan Eva akhirnya bisa bertemu dengan Tobias yang lagi sibuk dengan pekerjaannya. Di sana, Eva sempat mengajak Tobias untuk memperlihatkan lukisannya di galeri Eugene, dan pada saat itu Eva meninggalkan kartu nama agar Tobias mudah dalam menghubunginya. Well, if you change your mind, here's my card. Mengetahui Tobias pernah membuat lukisan bernama The Bring, Eva lalu bertanya kepada siapa Tobias menjualnya karena lukisan itu cukup terkenal di Eropa. Sayangnya, Tobias hanya mengingat kalau lukisan itu dibeli untuk hadiah pernikahan dari pasangan bangsawan, dan karena Joseph adalah orang yang membelinya, dia hanya diam aja untuk menyembunyikan identitasnya. Although, I think you're focusing on the wrong half of what he said. You have a way of seeing things differently. Ketika mereka lagi makan siang, Eva tiba-tiba aja mendapat pesan dari Tobias yang memberitahu tentang lukisan The Bring. Dalam pesan itu, Tobias mengatakan kalau dia menjual lukisan itu kepada seorang pria yang menurut info dari orang-orang, keluarga pria itu adalah pemilik toko perhiasan di kota Vienna. Wedding present, wherever it ended up. Sementara itu di tempat lain, Reynolds sedang curhat kepada Miles tentang kedekatan Joseph dengan Eva dan si pangeran yang masih berbohong soal identitasnya. Reynolds pun mengatakan kalau mungkin aja Raja Kal akan marah dengan masalah ini, tapi sebagai bawahan dia juga nggak bisa berbuat apa-apa atau ikut campur pada percintaan Pangeran Joseph. Ultimately, tripping up the codebreaker. Yes. Yes, Your Highness. Yes. Beberapa waktu kemudian, Miles dan Teddy akhirnya mengadakan lomba melukis bagi para penumpang di kapal pesiar. Dalam perlombaan itu, ternyata pasangan Reynolds dan Betty yang menjadi juaranya, dan karena Pangeran Joseph nggak mau membuat Eva merasa kecewa, dia ingin mengajak Eva pergi ke suatu tempat. I've never been on a motorcycle. Really? Singkat cerita, di malam harinya, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah restoran di mana Pangeran Joseph mengajak Eva untuk makan malam yang diiringi alunan musik. Eva pun gak menyangka kalau suasana ini terasa sangat romantis, dan ketika Pangeran Joseph mengajaknya untuk berdansa, mereka berdua akhirnya sama-sama merasa jatuh cinta. Di hari berikutnya, kapal pesiar itu akhirnya tiba di kota Vienna, di mana Eva langsung mengajak Joseph untuk mengunjungi toko perhiasan. Sesampainya di sana, Eva langsung bertanya tentang siapa pembeli dari lukisan The Bring, sedangkan Joseph merasa terkejut karena foto Max dan istrinya yang bernama Catherine dipajang di toko tersebut. Oh, I'm sure they will never sell it. Ketika sedang melihat cincin, tiba-tiba ada seorang wanita yang memotret mereka dan mendengar candaan Eva yang berpura-pura akan menikah dengan Joseph. Begitu keluar, Eva merasa yakin kalau lukisan The Bring dibeli oleh Pangeran Max, dan seperti biasa Joseph nggak mau berkomentar apa-apa karena takut keceplosan kalau Max adalah adik kandungnya. Baldonia, wait, that's where you're from. I agree. Excuse me, what are you doing?
Kemudian di malam harinya, Pangeran Max tiba-tiba datang menemui Pangeran Joseph untuk mengajaknya berbicara tentang liburan ini. Pada saat itu, Pangeran Joseph bercerita mengenai kedekatannya dengan Eva, tapi dia juga merasa takut akan reaksi Eva jika mengetahui kalau dia adalah seorang pangeran. I haven't told her who we are. Sama seperti saran Reynolds, Max selalu menyuruh kakaknya untuk memberitahu tentang identitas aslinya dan mengenalkan Eva kepada orang tua mereka. Namun Joseph mengatakan kalau dia belum siap untuk melakukan hal itu karena dia nggak suka kalau Eva melihatnya dengan cara yang berbeda setelah mengetahui kalau dia adalah Pangeran Baldonia. I have never met anyone like her. I think Mother and Father will be more receptive than you think. Keesokan harinya, Joseph dan Eva kemudian mampir ke sebuah istana kerajaan lain untuk meminta donasi berupa lukisan. Namun Pangeran Joseph merasa bingung dalam memilih lukisan yang ingin dia minta, sehingga dia meminta bantuan kepada Eva untuk memilih salah satu dari beberapa lukisan di sana. Ketika berjalan ke ruangan lain, mereka berdua juga melihat lukisan terkenal yang lainnya yang ternyata bisa menghadirkan suasana romantis di antara mereka. Di waktu yang bersamaan, Pangeran Joseph baru melihat kalau dia mendapat banyak miss call dari adiknya yang ingin memberitahu kalau ada sebuah berita tentang Joseph dan Eva yang akan bertunangan. Di saat Joseph kembali ke kapal, dia langsung memberitahu kalau berita pertunangannya itu hanyalah cerita palsu. Pangeran Joseph pun akhirnya memutuskan untuk berkata jujur kepada Eva, tapi sebelum itu dia harus pulang ke istana terlebih dahulu karena sang ayah memintanya untuk segera bertemu. It's time my father and I really talk. Singkat cerita, saat Joseph bertemu dengan ayahnya, dia langsung meminta maaf atas berita tersebut dan mengatakan kalau dia ingin mengundang Eva ke acara pesta yang akan diadakan di istana. Awalnya Raja Kal merasa ragu karena Eva berasal dari rakyat biasa, tapi akhirnya dia tersadar kalau mereka nggak bisa mengatur dengan siapa Pangeran Joseph harus jatuh cinta. Really? Yes. I did it for you. Sementara itu di tempat lain, Betty yang melihat berita tersebut dari sosial media kemudian datang menemui Reynolds untuk meminta penjelasan. Namun Betty nggak menyangka kalau Eva menghampiri mereka, dan Eva sempat membaca berita tersebut sebelum Joseph datang untuk memberitahu kebenarannya. Ava, can I talk to you, please? Gara-gara berita itu, Eva menjadi sangat marah kepada Pangeran Joseph karena selama mereka bersama, Joseph nggak bisa meluangkan waktu untuk berkata jujur. Ava. No. Di malam harinya, Reynolds diam-diam membantu Pangeran Joseph untuk menjelaskan keadaannya, tapi sayangnya Eva udah terlanjur kecewa dan gak mau mendengar penjelasan apapun tentang kebohongan ini. Keesokan harinya, pelayaran itu akhirnya sampai di tujuan terakhir mereka, yaitu di kota Budapest yang terletak di Hungaria. Di sana, Pangeran Joseph kembali meminta maaf kepada Eva dan mengatakan kalau Eva adalah wanita pertama yang membuatnya merasa nyaman sebagai pria biasa. Untuk membuktikan keseriusannya, Pangeran Joseph lalu ingin mengundang Eva ke acara pesta di istana dan ingin mengenalkan Eva kepada orang tuanya. Sayangnya, kebohongan ini udah merusak momen bahagia mereka, sehingga Eva sendiri menjadi bingung bagaimana caranya mengembalikan kepercayaannya kepada Pangeran Joseph. No sense in prolonging this, Joe. Berhubung kabar perpisahan mereka terdengar sampai istana, Catherine tiba-tiba aja memiliki sebuah ide untuk mempersatukan mereka. Di malam harinya, Eva kemudian curhat kepada Teddy, yang ternyata si Teddy ini juga ingin meminta maaf kepada Eva karena sebenarnya dia mengetahui identitas Pangeran Joseph. Beberapa saat kemudian, pegawai kapal pesiar tiba-tiba membawa surat undangan dari Catherine yang ingin mengundang Eva ke acara pesta di istana. Ternyata Catherine juga menyiapkan beberapa gaun pesta bagi Eva,
dan menulis sebuah surat yang sangat berharap kalau Eva akan menerima undangannya. I wasn't sure you brought one for the occasion. Keesokan harinya, keluarga kerajaan akhirnya mengadakan pesta di istana dan Reynolds juga mengundang Betty ke acara itu. Pada saat itu, Catherine kemudian mengajak Joseph untuk menyambut kedatangan Eva, sehingga Pangeran Joseph akhirnya punya kesempatan untuk mengenalkan Eva kepada keluarganya. She's lovely. Yes. Dalam pertemuan tersebut, Pangeran Joseph lalu mengajak Eva untuk berdansa dan meminta Eva agar tinggal di Baldonia untuk menjalani hubungan yang serius. Selain itu, Pangeran Joseph juga punya hadiah kejutan untuk Eva, yaitu menunjukkan lukisan The Bring buatan Tobias yang Joseph beli sebagai hadiah pernikahan bagi Pangeran Max dan istrinya. Nah, oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Love on the Danube: A Royal Gateway. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.